Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini, yaitu analisis simulasi antrian pada sistem antrian nasabah di Bank BRI. Perkenalkan, nama saya Putri Nadira, selaku moderator, dan rekan saya Nazar Isnu Fadri, Astri Nurul Saumi, Ibrahim Wiguna, Rema Adina, dan Sopa Sri Wahyuni. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rema. Kepada saudara Rema dipersilahkan. Baik, pada slide pertama akan membahas latar belakang masalah. Antrian terjadi ketika jumlah pengunjung di tempat antrian bertambah banyak, yang diakibatkan oleh pelayanan petugas yang melayani kegiatan harus mengadakan antrian bekerja lambat atau bisa diakibatkan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang terdapat dalam antrian. Tentunya hal tersebut akan sangat membosankan apabila antrian yang ada sangat panjang. Itu berarti pengunjung harus lebih lama menunggu di antrian. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya dengan menambah jumlah petugas yang bekerja untuk mengefisienkan waktu pelayanan dari setiap pengunjung yang mengantri. Bank merupakan layanan masyarakat yang memiliki prosedur dari setiap kegiatannya yang selalu menimbulkan antrian bagi para pengunjungnya. Bank sendiri memiliki kegiatan, yaitu diantaranya seperti simpan pinjam, setoran tunai, penarikan tunan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan bank. Antrian yang terjadi di bank biasanya terbagi menjadi dua. Ada antrian menuju teller atau antrian menuju customer service, seperti halnya yang terjadi di Bank BRI. Melihat apa yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, serta membuat program untuk membantu proses efisiensi pada antrian dengan mengangkat judul Analisis Antrian Nasabah di Bank BRI menggunakan aplikasi ProModel. Kemudian yang selanjutnya adapun tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah antrian pengunjung yang terjadi di Bank BRI. Untuk kemudian dilakukan analisis jumlah pengunjung tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis apakah pelayanan yang melayani pengunjung Bank BRI sudah efektif untuk meminimalisir jumlah antrian pengunjung. Kemudian selanjutnya ada Entity Flow in Diagram atau biasa disingkat EFD. Berikut EFD pada kasus ini. Pada objek pertama ada nasabah 1 dan nasabah 2. Yang kemudian pada proses selanjutnya akan mengarah kepada pengisian resi. Kemudian objek selanjutnya akan melalui proses antrian. Setelah proses antrian, selanjutnya nasabah akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasabah 1 akan mengalami proses menuju customer service, kemudian menuju exit. Sedangkan pada nasabah 2 akan mengalami proses menuju teller, kemudian akan menuju exit. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan alur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu dilakukan pengumpulan data sebanyak 30 data pada loket antrian di salah satu bank BRI cabang Kota Bandung. Lalu apabila data belum mencapai 30, maka dilakukan kembali pengumpulan data hingga data tercukupi. Setelah itu dilakukan pengolahan data yaitu dengan mencari statkit dan melakukan permodelan sistem menggunakan software ProModel. Setelah itu dilakukan juga pengolahan data, diuji apakah hasil data tersebut sudah optimal. Jika tidak, dilakukan pengolahan data kembali. Lalu dilakukan analisis terhadap data yang sudah diolah tersebut. Kemudian
Pada tahap terakhir dilakukan kesimpulan dan saran, yaitu dengan diberikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dan kemudian dilakukan juga penyajian data dalam bentuk soft copy. Berikut ini merupakan populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang melakukan proses transaksi selama penelitian di salah satu cabang Bank BRI Kota Bandung pada bagian teller dan customer service dengan menggunakan kartu antrian yang populasinya tidak terbatas. Lalu, untuk sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan purpose sampling. Purpose sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan dan tujuan tertentu. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dua jenis nasabah yang berbeda yang melakukan transaksi di teller dan customer service yang menggunakan kartu antrian dengan asumsi kinerja dan waktu pelayanan di setiap teller sama. Baik, selanjutnya jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data kuantitatif, yaitu jenis data yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan seperti jumlah kedatangan nasabah selama penelitian dan jumlah jalur yang terbuka. Selanjutnya, data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa kalimat atau gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, maupun beberapa informasi-informasi lisan yang menyangkut kebijakan yang dikeluarkan pihak perusahaan. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari teller dan customer service salah satu bank BRI cabang Kota Bandung dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa informasi dan dokumen serta catatan-catatan penting lainnya. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan peneliti adalah sebanyak dua orang nasabah yang dianggap representatif dan memahami permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, ada elemen data. Yang pertama, entitas. Nasabah pertama untuk buka rekening baru, nasabah kedua untuk store tunai. Location-nya ada pintu masuk dan pengisian resi. Antrian ada customer service 1, customer service 2, teller 1, dan teller 2. Prosesnya, nasabah 1 dengan keperluan buka rekening, yang pertama masuk mengambil nomor antrian, selanjutnya mengisi resi untuk buku rekening, kemudian ke pelayanan customer service. Nasabah kedua dengan keperluan store tunai, masuk mengambil nomor antrian, selanjutnya mengisi resi untuk store tunai, dan pelayanan teller. 5. Hipotesis. As-is, pada jumlah teller dan CS yang sebelumnya hanya masing-masing 1, akan menyebabkan waktu tunggu nasabah lebih dari 5 menit. To be, untuk mengurangi waktu tunggu atau antrian dilakukanlah penambahan pada proses pelayanan sebanyak satu teller dan CS sehingga menunggu waktu tunggu sekitar 2-3 menit. Baik, sebelum ke hasil praktikum, di sini ada kita melakukan pengambilan data dulu, pengumpulan data. Berikut ini merupakan tabel pengumpulan data berdasarkan observasi yang telah dilakukan, yang terdiri dari waktu kedatangan dari dua jenis nasabah, yaitu nasabah 1 dan nasabah 2. Ada juga waktu
pengisian resi dan waktu transaksi. Ada juga waktu arrival kedatangan juga nasabah 1 dan nasabah 2. Berikut tabel bisa dilihat. Next. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, kita harus melakukan pengolahan data stat feed dulu. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil perhitungan replikasi. Di sini kita melakukan 10 kali replikasi terlebih dahulu yang terdiri dari nasabah 1 dan nasabah 2, masing-masing 10 replikasi, yaitu didapatkan dengan rata-rata 23,45, kemudian standar deviasinya 2,41, kemudian HW-nya kurang lebih 1,72, dan kemudian N-aksennya 7,47, yang artinya jika N-aksennya 7,4, artinya kita harus melakukan replikasi lagi sebanyak 7 kali. Berikut gambar model layout dalam pro modelnya. Next. Untuk selanjutnya ada tahap pembahasan. Yang pertama ada entity summary table. Sebelum dilakukannya 7 kali replikasi dan hasilnya sebagai berikut, dan di bawahnya ada address summary table yang sudah dilakukannya 7 kali replikasi. Next. Untuk selanjutnya ada location summary table sebelum dilakukannya 7 kali replikasi, dan di bawahnya ada location summary table yang sudah dilakukannya 7 kali replikasi. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis training pro model yang telah dilakukan didapatkan adalah pada total nasabah 1 yang dilayani adalah 69 orang, dan pada total nasabah 2 yang dilayani adalah 67. Pada rata-rata waktu kedatangan nasabah 1 dan nasabah 2 adalah setiap 1 menit. Pada rata-rata waktu transaksi nasabah 1 dan adalah 21,22 menit, lalu pada rata-rata waktu transaksi nasabah 2 adalah 26,604 menit. Sedangkan pada utilitas yang terdapat pada telar 1 adalah 99,47% dan utilitas pada telar 2 adalah 99,37%. Dari hasil perhitungan replikasi didapatkan nilai HW kurang lebih 1,7 dan nilai N-nya sama dengan 7, yang artinya replikasi harus dilakukan sebanyak 7 kali. Berikut didapatkan hasil replikasi sebanyak 7 kali pada nasabah pertama mendapatkan total melayani 69,00 sampai 71,00. Lalu pada kuantitas dalam sistem antrian mendapatkan 410,00 sampai 412,00. Pada rata-rata waktu sistem antrian mendapatkan 203,07 sampai 206,69. Pada waktu rata-rata bergerak antrian mendapatkan 0,80. Pada waktu rata-rata menunggu mendapatkan 0,00. Lalu pada waktu antrian mendapatkan 20,62 sampai 21,22. Sedangkan pada waktu rata-rata berhenti antrian 181,86 sampai 185,70. Pada nasabah kedua mendapatkan total melayani 68,00 sampai 69,00. Lalu pada kuantitas dalam sistem antrian mendapatkan 412,00 sampai 414,00. Pada rata-rata waktu sistem antrian mendapatkan 210,27 sampai 212,76. Pada waktu rata-rata bergerak antrian mendapatkan 0,80. Pada waktu rata-rata menunggu mendapatkan 0,00. Lalu pada waktu antrian mendapatkan 25,35 sampai 26,04. Sedangkan pada waktu rata-rata berhenti antrian yaitu 181,86 sampai 186,64. Selanjutnya ada saran, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan serta hasil pengolahan data dan analisis data, beberapa saran yang bisa dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada pihak perusahaan dapat mempertimbangkan usulan perbaikan di atas dengan tetap mempertimbangkan biaya dan yang dikeluarkan. Untuk yang kedua, ada waktu untuk pengamatan bisa lebih lama agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal lagi. Berikut kita simulasikan sesuai jam kerja, yaitu 8 jam, lalu dengan replikasi sebanyak 7 kali.
Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kekurangan itu pastinya dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.